Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi proposal bahasa Indonesia. Nah, dimulai dari pengertian proposal. Jadi, apa itu proposal? Proposal merupakan rancangan kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain, isi yang tertulis dalam proposal bukanlah sesuatu yang basa-basi, namun sesuatu yang serius, dalam artian ditulis untuk digunakan. Maka dari itu, pembuatannya juga harus jelas dan rinci agar mudah dijalankan. Masuk kepada jenis-jenis proposal berdasarkan tujuannya. Nah, ketika adik-adik membuat proposal, maka sudah semestinya dimulai dari tujuannya. Apa tujuan adik-adik membuat proposal tersebut? Ketika sudah jelas jawabannya, maka adik-adik bisa mulai beralih kepada proses perancangan proposal. Bahkan pilihan tujuan proposal berdasarkan isinya ini juga sangat berpengaruh terhadap isi proposal tersebut. Nah, langsung saja dimulai dari jenis proposal yang pertama, yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian ada proposal yang dirancang dan disusun untuk mempersiapkan sesuatu rencana penelitian. Nah, proposal ini penting ditulis oleh peneliti agar bisa disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Antaranya adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas penelitian tersebut, orang-orang yang dianggap mampu membantu jalannya penelitian, hingga orang-orang yang akan menjadi pendana bagi kegiatan penelitian. Masuk yang kedua, yaitu proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang berisi rancangan serta detail kegiatan yang akan dilaksanakan. Proposal ini dibuat oleh penyelenggara suatu kegiatan secara rinci, dimulai dari pra-kegiatan, kegiatan, hingga pasca kegiatan berlangsung. Nah, jika adik-adik semua anak OSIS atau termasuk dalam ekstrakurikuler yang sedang atau yang sering melangsungkan kegiatan, maka membuat proposal semacam ini sangatlah penting, bahkan wajib. Lanjut kepada jenis proposal yang ketiga, yaitu proposal bisnis. Proposal bisnis adalah proposal yang isinya berupa rancangan bisnis yang akan dijalankan. Isinya menggambarkan secara umum tentang bisnis, dimulai dari latar belakang, modal, konsep bisnis, hingga prospek bisnis tersebut. Umumnya, proposal bisnis ini dibuat dalam rangka mencari investor atau pemodal yang memungkinkan untuk memberikan bantuan dana untuk memulai atau membesarkan bisnis tersebut. Para pebisnis yang mencari modal mestinya membuat sebagai saran atau penjelasan bagi calon investor atau calon pemodalnya. Nah, lanjut kepada jenis proposal yang keempat, yaitu proposal proyek. Proposal proyek adalah proposal yang berisi rancangan proyek yang akan dikerjakan. Isinya berupa konsep, kebutuhan dalam proyek, dan berbagai hal yang berhubungan dengan proyek. Namun, dari keempat jenis proyek berdasarkan tujuannya ini, yang dibahas dalam materi proposal bahasa Indonesia untuk kelas 11 ini hanyalah dua. Yang pertama, yakni proposal penelitian dan proposal kegiatan. Langsung saja masuk kepada sistematika proposal atau bagian proposal. Sistematika atau bagian proposal adalah hal-hal yang penting yang terdapat dalam sebuah proposal. Keberadaan bagian-bagian ini bersifat inti dan berguna ketika hendak diberikan kepada pihak-pihak terkait. Sistematika yang saya jelaskan di sini adalah sistematika yang umum atau lazim digunakan. Dalam pelaksanaannya mungkin bisa sangat fleksibel atau sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, dan konteks proposal yang akan adik-adik buat. Nah, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang di sini menjelaskan mengenai kejadian, keadaan, atau hal yang melatar belakangi pentingnya suatu kegiatan atau penelitian dilaksanakan. Karena biasanya suatu kegiatan atau penelitian dibuat atas dasar adanya kejadian atau keadaan tertentu yang terjadi. Yang kedua itu ada masalah dan tujuan. Masalah dan tujuan ini berisi tentang rincian masalah serta tujuan dari kegiatan yang akan kita laksanakan. Rumusan-rumusan tujuan yang dibuat harus masuk akal sehingga menarik orang dan dipahami oleh orang yang membaca proposal tersebut. Yang ketiga ada ruang lingkup kegiatan. Nah, ruang lingkup kegiatan ini berisi tentang batasan kegiatan yang akan dilaksanakan. Hal ini dituliskan agar kegiatan yang kelak akan kita laksanakan lebih terfokus dan tidak melenceng dari tujuan kegiatan yang sudah dibuat. Penulisannya bisa dibuat dalam bentuk penguraian objek-objek kegiatan dan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
Lanjut kepada sistematika yang keempat, yaitu kerangka teoritis dan hipotesis. Bagian ini dibuat jika proposal dibuat dalam rangka penelitian. Isinya berupa teori atau hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang akan kita bahas dalam aktivitas penelitian. Nah, yang kelima ada metode. Metode adalah penjelasan tentang metode kegiatan yang akan dilaksanakan. Jika dalam konteks penelitian, maka yang dijelaskan bagaimana metode pengumpulan data, metode penarikan kesimpulan, dan sebagainya. Nah, yang keenam yaitu pelaksanaan kegiatan. Pelaksana kegiatan adalah susunan person atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berikut dengan tugasnya. Dengan kata lain, maka yang melaksanakan inilah yang disebut dengan panitia. Nah, yang ketujuh yaitu fasilitas. Fasilitas berupa sarana serta alat-alat yang dibutuhkan dalam kegiatan. Semuanya ditulis secara rinci dan terstruktur. Yang kedelapan yaitu keuntungan dan kerugian. Bagian ini menjelaskan keuntungan serta kerugian yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Khusus bagian keuntungan sangat penting dituliskan karena akan memberikan pertimbangan yang lebih kuat bagi pihak-pihak yang mendapatkan usulan proposal. Yang kesembilan yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan berisi tentang waktu serta tempat pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung. Jika dilangsungkan dalam waktu yang cukup panjang, maka dijelaskan juga kegiatan perharinya atau kerangkaiannya. Yang ke-10 yaitu anggaran biaya. Anggaran biaya adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam menyukseskan kegiatan. Meski mungkin sulit untuk akurat, namun sebisa mungkin penyusunan seakurat mungkin agar lebih jelas. Nah, yang ke-11 yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber pustaka yang dirujuk, baik buku, artikel, jurnal, dan sebagainya. Yang ke-12 yaitu atau yang terakhir yaitu lampiran-lampiran. Nah, lampiran ini berisi hal-hal pendukung yang tidak termasuk dari bagian utama. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai sistematika proposal. Sekarang saya akan membahas mengenai unsur kebahasaan dari proposal. Dalam proposal terdapat juga unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan teks proposal yang mesti dipahami. Yang pertama, yaitu menggunakan pernyataan argumentatif, yakni pernyataan yang bersifat meyakinkan pembacanya mengenai kebenaran pendapat yang ada dalam kalimat. Nah, yang kedua yaitu menggunakan banyak istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah istilah yang berhubungan dengan bidang keilmuan tertentu yang berhubungan dengan proposal yang kita buat. Yang ketiga yaitu menggunakan banyak kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan adalah kata kerja yang menyatakan langkah-langkah kegiatan tertentu. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata definisi atau menyatakan definisi, yakni kata-kata yang berfungsi untuk menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu. Yang kelima yaitu menggunakan kata perincian, yakni kata yang berfungsi untuk memberikan perincian atas suatu masalah yang dibahas. Yang keenam yaitu menggunakan kata yang bersifat keakanan, yakni kata yang menunjukkan sesuatu yang akan atau diharapkan bakal terjadi di kemudian hari. Selanjutnya yaitu menggunakan kata yang bersifat keakanan, yakni kata yang menunjukkan sesuatu yang akan atau diharapkan bakal terjadi di kemudian hari. Yang ketujuh yaitu menggunakan kata yang bermakna denotatif, yaitu kata yang bermakna lugas, tidak ada makna yang tersembunyi dan bisa dipahami maknanya dengan jelas serta terang. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kriteria proposal yang baik. Agar proposal dapat meraih tujuannya sebagaimana semestinya, maka proposal yang dibuat mestilah proposal yang baik. Lantas, bagaimana kriteria proposal yang baik? Berikut ada beberapa kriterianya. Yang pertama, lengkap. Yang kedua, jelas. Dan yang ketiga, menarik. Baiklah, demikian materi proposal Bahasa Indonesia yang dapat saya jelaskan kepada adik-adik semua. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.